81% yang sukses. Jadi, orang-orang sukses karena memiliki... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, topik kali ini kita akan membahas hasil riset oleh Gilderen tentang kriteria kesuksesan bisnis. Sahabat muda, ada survei terhadap 517 pengusaha. 195 sukses, 115 gagal, dan sisanya tidak sukses, tidak gagal. Artinya jalan tetapi tidak tumbuh berkembang. Dari survei ini ditemukan beberapa hal yang menarik yang mungkin menjadi referensi bagi kita. Yang pertama, pengusaha sukses itu 74 laki-laki, 26 perempuan. Mengapa laki-laki memiliki peluang lebih banyak? Hasil surveinya, perempuan itu banyak halangannya. Mungkin dia cuti hamil, mungkin dia ngurusi anak, mungkin dia ikut suami, dan banyak halangan lainnya. Selain daripada itu, laki-laki memiliki ambisi yang lebih tinggi daripada wanita. Wanita ada kecenderungan ambisinya lebih rendah daripada laki-laki. Karena memang tanggung jawab yang utama di dalam mencari rezeki itu adalah laki-laki. Sehingga memang hasil surveinya ambisi lebih tinggi laki-laki, kemudian halangannya lebih tinggi perempuan. Sehingga yang sukses lebih banyak laki-laki. Yang kedua, dorongan. Adanya dorongan motivasi ilmu bisnis. 81% yang sukses. Jadi, orang-orang sukses karena memiliki dorongan motivasi. Ada yang mendorong bagaimana dia itu agar menjadi sukses. Sahabat muda, motivasi itu penting karena kadang-kadang itu yang membuat kita menjadi bersemangat dan serius dalam berbisnis. Dari motivasi itulah kita mencari referensi-referensi yang penting tentang suksesnya bisnis. Dorongan, motivasi, ilmu bisnis ini menjadi faktor yang menjadi diperlukan suksesnya sebuah bisnis. Yang ketiga, ternyata pengusaha sukses itu motivasinya hanyalah untuk mendapatkan penghasilan untuk keluarganya. Untuk menghasilkan suatu penghasilan untuk membiayai hidup keluarga dan anak-anaknya. Motivasi untuk kaya itu hanya 14%. 86% motivasinya hanya untuk penghasilan. Jadi survei ini menarik. Ternyata orang yang pengen kaya dalam sukses itu, dalam pengusaha-pengusaha sukses itu, persentasenya lebih kecil. Banyak pengusaha sukses itu yang hanya memiliki orientasi penghasilan, bukan kekayaan. Yang keempat, dia memiliki pembimbing bisnis. Sahabat muda, kadang-kadang kita membutuhkan inkubator. Kadang-kadang kita membutuhkan pembimbing dalam bisnis. Banyak yang kita tidak tahu, kita harus memulai dari mana. Mahasiswa saya sering bertanya, Pak, saya ragu, Pak, mau berbisnis itu, saya itu tidak punya keberanian. Dia butuh arahan, butuh pengetahuan yang memadai, sehingga dia itu memiliki keberanian. Pembimbing bisnis ini dibutuhkan oleh pengusaha. Ada 77% mereka yang sukses karena adanya pembimbing bisnis ini. Yang kelima adalah ingin menjadi pengusaha. Tidak ingin menjadi pengusaha yang hebat, tapi dia ingin jadi pengusaha yang cukup memberikan kehidupan bagi keluarganya. Ini persentase lebih tinggi. Yang keenam adalah pengusaha yang sukses ini memiliki perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis yang baik. Banyak bisnis yang gagal karena perencanaannya tidak kuat. Perencanaannya tidak bagus. Perencanaannya kalah dibandingkan dengan yang lain. Jadi, di beberapa episode yang lalu juga saya katakan bahwa perencanaan itu penting agar bisnis itu menjadi terarah dan terkendali. Dan yang terakhir, bisnis sukses itu tergantung pembiayaannya. Dan di dalam surveinya, pebisnis yang sukses itu modalnya 60% dari modal sendiri, 40% dari pihak ketiga.
Kriteria ini mungkin memberikan inspirasi bagi Anda. Yang pertama, laki-laki itu mungkin tugas utamanya di dalam keluarga, bagaimana dia memenuhi kebutuhannya. Ada 74% laki-laki, wanita ini biasanya halangannya banyak. Selain dia ngurus anak, hamil, dan lain-lain, bahkan ada halangan-halangan yang lain, ambisinya kemudian menjadi berkurang. Yang kedua, adanya dorongan motivasi. Yang ketiga adalah adanya pembimbing bisnis. Ini penting dalam suksesnya bisnis. Kemudian yang keempat, ambisi penghasilan itu ternyata lebih tinggi dibandingkan ambisi yang lain. Yang kelima, pebisnis yang sukses itu memang cita-citanya jadi pengusaha sehingga dia fokus ya. Kemudian yang keenam, bisnis yang sukses itu berdasarkan hasil riset ini memiliki perencanaan yang baik. Kemudian yang terakhir, modalnya adalah modal sendiri yang lebih besar, tidak mengandalkan modal dari pihak ketiga. Sahabat muda, kriteria-kriteria pebisnis yang sukses yang disurvei oleh Gilderen ini mungkin memberikan inspirasi bagi saudara, mungkin memberikan inspirasi bagi Anda, dan semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.